Suatu ketika ada seorang petani dengan topi hitamnya tengah beristirahat di bawah pohon karena kelelahan. Pak Tani mengibas-ngibas topinya untuk membuat semilir angin dan mengusir panas yang menyerang tubuhnya. Tanpa dia sadari, saat ia tengah melamun, seekor kera menghampirinya dan membawa lari topi hitamnya itu. Sejak saat itu ia tidak pernah melihat topi miliknya lagi. Entah di mana kera menyembunyikan topi kesayangannya itu. Yang jelas Pak Tani tidak memakai topi hitam itu, ia berubah menjadi gundah gulana. Semangat bertaninya hilang. Setiap malam ia menjadi sulit tidur. Karena selalu berpikir topi hitamnya hilang entah kemana. Pak Tani merasa topi hitam itu adalah penyemangat hidupnya. Topi itu juga topi pembawa keberuntungan. Sebab sejak topi hitam itu hilang hasil bertani berkurang, bahkan lama-kelamaan tidak panen sama sekali. Petani itu pun bertekad untuk menemukan topi hitam itu, ia berjalan keluar masuk hutan. Suatu ketika Pak Tani dalam perjalanan di pinggir kota, ia bertemu dengan seorang pengemis yang lumpuh. Pengemis itu berdiri dengan bantuan kedua tongkatnya, sementara wajahnya tertunduk dan tangannya memegang topi yang dibalik. Hal ini ia lakukan karena menggunakan topi itu untuk wadah penampung pemberian orang iba padanya. Ada satu hal yang membuat petani itu tertarik pada pengemis itu karena topi yang dia pegang sangat mirip dengan topi miliknya yang hilang itu. Warna hitamnya yang sudah memudar, juga dengan beberapa lubang di topinya membuat Pak Tani merasa, topi itu milikku. Kemudian petani itu mendekati pengemis, awalnya pengemis merasa ia akan diberi uang. Namun ternyata, petani itu langsung meminta pengemis untuk menyerahkan topi miliknya. Pengemis itu menolak, karena dia berpikir. Semenjak topi itu berada di tangan banyak orang yang menjadi iba padanya. Sehingga memberi pengemis itu uang. Itu topi yang sudah lama aku cari, kata petani tersebut. Tanpa topi ini hasil panen padiku turun, topi ini adalah topi keberuntunganku. Karena tanpa topi ini semua padiku habis dimakan tikus, kata petani itu. Jawab pengemis itu, aku tidak mencuri darimu. Seekor kera menjatuhkan topi ini saat aku sedang bersandar di bawah pohon. Aku hanya mengambil topi yang jatuh itu. Pertengkaran menjadi sengit, keduanya saling menarik topi yang sudah usang itu. Karena topi itu topi lama yang sudah rapuh, akhirnya topi itu robek terbelah menjadi dua bagian. Melihat hasil tindakan mereka, petani dan pengemis hanya memikirkannya. Kini tidak ada dari mereka berdua yang bisa memiliki topi yang sudah koyak itu. Keduanya berdiskusi lagi saling menyalahkan penyebab rusaknya topi itu. Hingga ada seorang penjual topi yang mendekati mereka berdua yang semakin memanas. Katanya, aku merasa tidak asing dengan topi itu dijual ayahku saat aku masih kecil. Ia membuat topi ini sendiri. Aku selalu membantu kemanapun ayah pergi menjajakan topi-topinya. Kehadiran penjual topi membuat pengemis dan petani itu terkejut. Penjual topi membawa banyak sekali topi dengan bentuk yang sama dengan topi mereka yang rusak itu. Bedanya topi yang dijual penjual topi berwarna lebih pekat dan bentuknya terlihat lebih baru. Tidak ada yang istimewa dari topi buatan ayahku ini, kata penjual topi. Mungkin hasil panenmu kurang karena kau terlalu fokus memikirkan hilangnya topi milikmu itu Pak Tani, sedangkan kamu pengemis tanpa topi pun aku yakin uang yang kamu dapat setiap harinya tidak akan berkurang. Aku akan memberi kalian masing-masing satu, silahkan pilih topi mana yang kalian suka. Kata penjual topi kepada petani dan pengemis itu. Pak Tani sangat senang. Ia pun pulang membawa topi baru. Ternyata benar apa yang dikatakan penjual topi. Bukan topinya yang menentukan hasil panennya, tetapi karena ia bekerja dan tidak memikirkan sesuatu hingga berlarut-larut. Sekarang hasil panennya bagus juga. Sementara pengemis, ia malu mengemis lagi. Ia sekarang bekerja pada penjual topi, membantu membuat dan menjual topi-topi miliknya.